Namun saat ini beralih lebih dulu saudara ke sorotan lainnya. Pemerintah menggulirkan usulan pembatasan usia kepemilikan akun media sosial minimal 17 tahun. Jika aturan ini diterapkan, akan ada banyak tahapan ketika anak di bawah batas usia yang ditentukan membuka akun media sosial. Internet sebagai buah kemajuan teknologi telah melekat dalam kehidupan dan pola komunikasi masyarakat. Tak hanya orang tua, remaja, hingga anak-anak kerap terlibat aktif berkomunikasi secara online, baik dengan teman, keluarga, maupun guru dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Bahkan, kini cukup banyak ditemui anak-anak bermain media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, bahkan memiliki akun pribadi. Berdasarkan temuan riset We Are Social, perusahaan media sosial asal Inggris bersama Hootsuite, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia sudah melek internet. Dalam laporan Digital Around the World 2020, terungkap dari total 272 juta jumlah penduduk Indonesia, 160 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Dari jumlah 160 juta pengguna media sosial tersebut, pengguna YouTube di Indonesia pada 2020 sebanyak 88% dari jumlah populasi Indonesia. Pengguna WhatsApp di Indonesia sebanyak 84% dari jumlah populasi Indonesia. Pengguna Facebook sebanyak 82% dari jumlah populasi Indonesia. Dan pengguna Instagram sebanyak 79% dari jumlah populasi Indonesia. Berdasarkan data dari Statista, mencatat pengguna media sosial di Indonesia paling banyak berusia 25 hingga 34 tahun dan didominasi laki-laki. Posisi selanjutnya pengguna media sosial berusia 18 hingga 24 tahun yang didominasi laki-laki. Sementara pengguna media sosial di rentang usia 13 hingga 17 tahun berada di bawah 10% dan didominasi perempuan. Namun bersiaplah, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana menerapkan batas usia pengguna layanan media sosial, minimal 17 tahun. Pemerintah mengharapkan peran orang tua penting dalam pemanfaatan teknologi digital. Indonesia melalui RUU Perlindungan Data Pribadi ini mengusulkan batasannya 17 tahun. Di bawah usia itu harus ada persetujuan dari orang tua. Ujar Dirjen Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abriani Pangrapan. Usul batasan usia pengguna media sosial ini akan dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini masih dalam pembahasan antara pemerintah dan Komisi 1 DPR. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menyatakan usulan batas usia 17 tahun untuk pengguna media sosial yang masuk dalam RUU Perlindungan Data Pribadi masih akan dibahas bersama Komisi 1 DPR. Kementerian Kominfo akan mensyaratkan akan ada mekanisme identifikasi dan tahapan yang melibatkan orang tua ketika anak di bawah usia 17 tahun akan membuka akun media sosial. Menurut Kominfo, aturan ini mengadopsi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa yang menjadi pertimbangan utama pemerintah sehingga penggunaan media sosial akan dibatasi untuk anak di bawah usia 17 tahun? Kami akan bahas hal ini bersama Wakil Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewi Meisari. Selamat malam Bu Dewi. Selamat malam Mbak Popi. Bu Dewi sehat ya? Alhamdulillah harus sehat. Harus sehat. Bu Dewi, begini, jadi betul akan ada rencana untuk pembatasan penggunaan media sosial untuk anak di bawah 17 tahun. Sudah fix? Sejauh ini arenanya di situ, di pembatasannya di usia 17 tahun karena berdasarkan undang-undang seperti undang-undang pemilu, undang-undang perkawinan, dan beberapa undang-undang lain itu merujuk pada kriteria dewasa itu antara umur 18 tahun ke atas. Atau kalau undang-undang soal kitab perdata itu 21 tahun. Jadi areanya kalau pemilu 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin. Nah sehingga berdasarkan rujukan perundangan yang sudah ada itu mengarah kepada usia 17 tahun sebagai ambang batas untuk mendefinisikan seorang pengguna media digital dan bukan hanya media sosial ya Mbak ya, karena sebenarnya ruang lingkupnya itu seluruh ruang digital dan belum tentu nanti di media sosial itu 17 tahun gitu. Dan nanti pembatasan atau permintaan konsen atas orang tua itu tentu akan dibahas
secara kasus demi kasus lagi pada peraturan operasionalnya. Karena rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini kan payung kita, rujukan norma. Dan ini bukan suatu ujung diskusi, melainkan justru baru awal. Gitu. Ketika kita bersepakat usia 17 tahun ke bawah adalah mau kita pandang sebagai anak-anak sehingga masih perlu mendapatkan pengawasan atau pendampingan orang tua, maka nanti di peraturan operasionalnya akan didetailkan lagi karena ruang lingkupnya bukan hanya media sosial. Bu Dewi, dari yang Anda sampaikan tadi saya simpulkan bahwa ini masih digodok ya? Masih digodok dan ini sebuah start, bukan ujung, justru masih awal. Oke, lalu kalau kemudian tadi Anda sampaikan juga atas konsen orang tua, berarti pembatasan ini anak tidak boleh, kalau nanti benar-benar penggodokannya sudah matang begitu, apakah anak sekiranya tidak boleh sama sekali atau boleh dengan konsen orang tua? Akan arahnya ke boleh dengan konsen orang tua, bukan tidak boleh sama sekali. Karena itu juga sepertinya kalau tidak boleh sama sekali justru bisa bumerang ya. Karena artinya banyak anak-anak kecil yang justru menginspirasi kita, bisa menyebarkan kebaikan untuk anak-anak kita. Karena kalau tidak pemerintah justru bisa dianggap membatasi ruang berekspresi dan berpendapat, begitu kan? Betul. Tidak seperti itu arahnya, tapi kita cuma ingin memastikan orang tua Indonesia mendampingi anak-anak mereka dalam mengakses konten-konten agar selalu lebih banyak yang positif daripada yang negatif nanti yang Apa sih yang paling ditakutkan, apa yang paling dikhawatirkan saat ini sampai wacana ini kok jadi muncul? Terkait peredaran konten negatif, banyaknya misinformasi, disinformasi, dan hoax, dan belum lagi sekarang juga sudah banyak laporan masuk ke kami terkait sexual harassment online dan macam-macam. Jadi ini membutuhkan kedewasaan literasi digital tertentu dan sebelum kita melepas anak-anak kita untuk bisa sendiri mandiri mengakses ruang-ruang digital dan berinteraksi di sana, maka saya pikir alangkah baiknya bahkan mungkin harusnya orang tua mendampingi anak-anak mereka sampai umur usia 17 tahun tersebut. Begini Bu Dewi, yang jadi pertanyaan para pegiat internet saat ini adalah kalau kemudian anak-anak bisa mengonsumsi konten yang negatif, ini kan sebenarnya ada berbagai permasalahan. Fine, anaknya mungkin kalau anak zaman sekarang bilangnya kepo begitu ya, penasaran. Tapi ini kan di situ ada mungkin ketidakpedulian orang tua atas untuk mengecek apa saja yang dikonsumsi anaknya. Di situ ada kemalasan berpikir baik dari entah orang tua, entah pendidik, entah pemerintah juga yang seolah-olah alih-alih menciptakan sebuah intervensi sosial sehingga anak tahu apa yang harus ia konsumsi, anak tahu membedakan mana yang negatif dan mana yang positif, anak tahu bagaimana cara melindungi dirinya di dunia digital. Alih-alih berusaha untuk itu, menciptakan pengetahuan dan edukasi digital itu, kok jadi yang dibatasi adalah media sosialnya. Tidakkah berpikir seperti ini, Bu Dewi? Betul sekali, dan kami sepakat untuk itu. Maka akan ada aktivasi berbagai edukasi literasi digital. Kami baru memulai sebuah aktivasi literasi digital.id. Di situ sudah ada pilar digital parenting, Mbak. Nah, di situ kita juga mengetahui, menyadari kita tidak akan bisa selalu melindungi anak-anak kita. Kita harus di saat yang sama kita harus membangun mereka juga. Membangun kedewasaan mereka agar mereka bisa memilah, kemudian memilih apa yang baik untuk diri mereka. Nah, yang pembahasan yang sekarang terjadi terkait RUU PDP atau perlindungan data pribadi ini adalah lebih kepada penentuan norma ketika nanti kalau undang-undang ini disahkan, maka Kominfo bisa punya kewenangan untuk meminta berbagai perusahaan penyedia jasa-jasa aplikasi apapun itu ya, untuk game, untuk belajar, aplikasi belajar, mesin pencari, atau video dan lain-lain, media sosial juga, itu dia akan menerapkan mekanisme tambahan apabila yang mendaftar pada akun mereka, platform mereka terdeteksi sebagai anak gitu. Nah, ini tidak membatasi ruang mereka, tapi kita berjaga-jaga, kita waspada, mekanisme kewaspadaan, Mbak. Saya pikir itu paradigmanya. Bukan membatasi anak-anak untuk berpikir kritis,
untuk mengakses pengetahuan sangat tidak. Oke. Saya pikir tidak seperti itu semangatnya. Jadi saya juga bayangkan tidak mungkin ini bisa dilakukan kalau tidak bekerja sama dengan penyedia layanan media sosialnya sendiri. Barangkali nanti kalau sudah ada perbincangan lebih lanjut, Kemenkominfo harus berkoordinasi dengan Twitter, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi begini. Sudah barang tentu. Saat ini apalagi di masa pandemi itu kan justru semakin banyak guru terutama yang kreatif itu menggunakan media seperti YouTube, Facebook bahkan atau Instagram Live untuk mengajar. WhatsApp itu jelas dipakai oleh semua orang untuk semua guru untuk memberikan PR terhadap anak didik mereka di masa harus sekolah jarak jauh seperti ini. Nah, memastikan supaya ini tidak tumpang tindih. Seperti apa Bu Dewi? Itu tentu harus dibahas dengan lebih. Ini the devil is on details ya Mbak. Jadi harus didudukkan kita sama-sama dengan para penyedia platform. Tapi pola yang sudah dilakukan saat ini adalah beberapa platform sudah melakukan apabila pengakses atau pendaftar platform itu dideteksi sebagai anak gitu ya, sebagai anak, dia akan ada tagging khusus di konten-kontennya platform tersebut. Jadi setiap konten di berbagai platform itu ada tagging khusus bahwa ini itu konten proper untuk anak usia 17 tahun ke bawah atau tidak. Oke. Nah, jadi ketika saya punya anak mengakses misalnya YouTube pakai alamat email anak saya yang jujur usianya baru 7 tahun gitu misalnya. Nah, nanti by system YouTube itu sudah memfilter konten-konten yang taggingnya itu aman buat anak-anak. Sehingga ketika saya mengakses YouTube dengan akun anak saya akan berbeda apa yang tampil dengan ketika saya mengakses YouTube dengan akun saya sendiri yang berusia rahasia. Oke. Oke, Bu Dewi begini terakhir, ini kan berkaitan semuanya dengan algoritma, berkaitan dengan artificial intelligence juga, berkaitan dengan mesin yang digunakan nantinya untuk flagging itu. Tapi begini, apakah kita bisa meyakini, ini pertanyaan agak-agak sepele, cuman saya jadi penasaran, apakah kita bisa meyakini kemampuan itu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ketika beberapa saat yang lalu saya sebagai penonton bola pagi-pagi bingung kenapa live score website untuk mengecek skor sepak bola saja kok bisa kesensor sama Depkominfo, Kementerian Kominfo begitu. Ini kan berarti ada yang salah dari cara baca si mesin ini, si algoritma ini sehingga untuk urusan live score saja, skor sepak bola kok ya sampai disensor. Bagaimana kita bisa meyakini apa yang dilakukan oleh Kemenkominfo nantinya tepat sasaran? Kalau misalnya ada konten yang tidak negatif, tapi tersensor, laporlah. Bantu kami untuk lapor. Bantu buat mesinnya tuh makin pintar. Karena dia machine learning ya, artificial intelligence. Kenapa live score itu mungkin terdeteksi sama mesin 24 jam kami ini itu sebagai konten negatif? Karena banyak judi sama bola itu. Jadi dia terasosiasi dengan konten perjudian. Nah ini kalau misalnya ada situs-situs tertentu, ada aktivitas tertentu yang nggak ada elemen judinya atau apa, kok kena sensor juga nih, lapor aja bantu gitu. Bantu kami report bahwa ini tuh nggak negatif kok, bla bla bla, nanti pinter mesinnya biar makin lama makin pinter dia. Oke. Kita harapkan nanti untuk that way. Itu datanya makin lama makin banyak data dia makin pintar. Karena apa yang diperbincangkan ini diwacanakan ini begitu sensitif terkait dengan kebebasan anak-anak untuk berekspresi dan mendapatkan informasi. Jadi kami harapkan nantinya kalau jadi mesinnya pintar duluan, jangan pintarnya belakangan gitu ya Bu Dewi. Oke, Bu Dewi terima kasih. Tapi saya minta tolong diluruskan ya, itu ruang lingkupnya bukan hanya media sosial, melainkan seluruh ruang digital dan bukan pembatasan, tapi kewaspadaan. Dan peran orang tua pasti diperlukan di sini. Bu Dewi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Sampai jumpa, terima kasih.